Assalamualaikum semuanya. Kali ini aku bikin donat pandan topping coklat. Di video ini banyak juga tips dan triknya untuk cara-cara membuat donat. Jangan lupa disimak sampai habis ya. Yuk kita simak resepnya dulu. Pertama-tama ini tepung terigunya 250 gram kita masukkan, dan juga raginya 1 sendok teh juga cukup. Ya, ini gulanya 2 sendok makan. Oh iya, karena kita mau bikin donat pandan, kita campur dulu pasta pandannya ke dalam airnya ya. Setelah itu diaduk, baru dimasukkan ke dalam adonan tepungnya. Ya, sekarang kita masukin, terus diaduk-aduk. Sekarang kita masukkan garamnya sedikit aja ya, ini cuma sejemput aja, dan juga margarinnya. Sekarang kita lanjut uleninya pakai tangan. Setelah itu nanti kita mixer pakai hand mixer ya. Adonannya ini cuman cukup sampai tercampur aja. Ya, sekarang kita mau lanjut ngadonin pakai mixer ya. Nah, ini cara mixernya itu enggak seperti mixer kue bolu pada umumnya ya, tapi kita ngikutin alur adonannya ini dan dinaik turunkan perlahan gitu. Pokoknya kita ikutin aja, bisa dilihat caranya di video ini ya. Kita mixer ini sampai adonannya kalis. Nah, kalis itu sebenarnya sampai adonannya mulus, dan di tempat atau baskomnya ini sudah nggak nempel lagi. Oh iya, ini karena ngikutin adonan sampai-sampai baskom saya ke bawah muternya. Untuk adonan ini pakai hand mixer saya pernah coba setengah kilo adonan tepung, ini masih bisa kok, asal diadonin pakai tangan dulu ya pada awalnya. Jadi si adonannya ini enggak terlalu berat. Nah, ini udah kelihatan agak mulus nih adonannya. Nah, ini udah bisa dibilang kalis.
Nah, ini bisa dilihat ya, aku mixernya ini naik turun, kanan kiri atas bawah, pokoknya mengikuti si adonannya ini aja. Kemana dia mau jalan kita ikutin mixernya. Nah, ini udah kalis ya, adonannya udah mulus banget nih. Si baskomnya juga udah bersih tuh. Nah, ini serat-seratnya aja udah lentur. Cuman ini sih belum termasuk kalis elastis. Sekarang kita mau proofing adonannya dulu sampai mengembang 2 kali lipat ya. Nah, ini kita udah selesai proofingnya. Ini udah 2 kali lipat dari tadi sebelum mengembang ya. Kita tinju sampai gas-gasnya keluar. Sekarang kita mau timbang dulu adonannya. Nah, ini aku biasanya timbang adonannya itu sekitar 30 gram. Cuman ini sekarang aku mau buat yang agak besar sama yang agak kecil. Jadi aku buat 40 gram dan kurang lebih 25 gram. Kita mau buat 2 bentuk, yang satu jadi bomboloni dan yang satu lagi jadi donat bolong. Nah, ini namanya ngerounding adonan. Jadi si donatnya ini diputar-putar terus biar jadi bentuk bulatan yang bagus. Jadi satu sisi yang kanan kiri dilipat ke tengah, begitu juga sisi yang lainnya. Ini namanya ngerounding. Nah, ada cara yang lebih cepat buat membulat mulus. Caranya seperti ini, seperti membulat-bulatkan bakso. Aku biasanya pakai cara kayak gini supaya lebih cepat ya, dan biasanya perkiraannya itu lebih pas ditimbang. Lihat, lebih mulus kan? Daripada kita comot-comot adonan. Nah, yang cara yang begini itu lebih cepat. Sekarang kita mau bikin adonan yang bolong tengahnya dulu ya. Kita mau bolongin tengahnya pakai lubang spuit. Nah, selesaikan semuanya dulu ya. Nah, sekarang ini buat yang bolongnya udah selesai. Sekarang kita buat memboloninya ya.
Nah, setelah ini kita istirahatkan lagi kurang lebih 10 menit. Baru kita goreng ya. Nah, ini untuk adonan donat yang baik itu waktu digoreng, dia itu mengapung di atas minyak. Jadi nggak tenggelam ke bawah minyak ya. Karena kalau tenggelam itu biasanya kalau sudah dingin nanti dia berminyak. Nah, ini untuk adonan donat yang bolongnya ini overproofing ya. Nah, overproofing itu terlalu lama diistirahatkan, jadi dia teksturnya itu agak mengkerut, bisa kelihatan kan perbedaannya dengan yang bulat yang tadi. Nah, dia kalau overproofing itu kalau ditekan ada berbekas tangan kita, jadi dia nggak balik lagi ke bentuk semula. Nah, untuk donat yang overproofing ini bisa dilihat ya, setelah dibalik dia itu nggak menggelembung, nggak mengembang seperti sisi yang satunya, jadi tetap rata kayak gini ya. Nah, sekarang kita mau isi bomboloninya dulu. Sebelumnya kita lubangin dulu donatnya pakai sumpit, terus diisi coklat filling. Nah, coklat fillingnya ini udah aku masukin piping bag ya, supaya mudah untuk dimasukkan. Untuk dibikin isian coklat lumer frozen juga bisa loh, karena aku juga punya usaha ini di rumah. Jadi untuk yang donat lumer frozen itu diisi coklatnya sebelum digoreng. Nah, ini aku mau pakai toppingnya susu coklat dicampur dengan sedikit gula halus ya, karena anak aku tuh suka banget ini kalau susunya tuh digadoin. Jadi toppingnya kita mau pakai ini aja ya, karena yang bombolnya itu udah manis. Nah, sekarang kita mau tabur di atas donatnya. Nah, kalau biasanya kan kita taburnya dengan gula halus saja ya. Nah, ini sekarang aku campur sama susu coklat bubuk. Ya, sekarang bomboloninya mau kita tabur juga. Kalau mau dua sisi bisa dimasukkan saja ke dalam mangkoknya ya, ini donatnya. Nah, sekarang kita mau lihat tekstur bomboloninya ini ya. Ini donat tanpa telur loh, bisa tetap lembut walaupun tanpa telur, asal ngulenenya itu harus sampai kalis. Nah, ini. Nah, sekarang aku mau balut satu donatnya ini pakai susu yang tadi. Oh iya, untuk isiannya pakai coklat filling ini rasanya lebih enak dan lebih lumer banget loh.
Sekian tips dan triknya dari aku ya, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau tanyakan bisa komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum.